Halo, pada video kali ini seluruh audio yang Anda dengarkan berasal dari sebuah mikrofon wireless dengan merek Rode. Sebuah brand premium asal Australia yang berdiri sejak tahun 1967 dan sudah terkenal di kalangan para videografer profesional dan juga sound engineer di seluruh dunia. Jika biasanya saya merekam video pada waktu malam hari ketika suasananya tenang, ketika cemaran suara tidak begitu banyak karena sudah banyak yang tidur ya, maka kali ini saya merekam pagi menjelang siang hari. Dan kebetulan di rumah saya saat ini sedang ada renovasi. Jadi tekan-tekan bakalan mungkin mendengar di ruang sebelah ada yang pukul-pukul, ada juga yang memekakkan telinga itu adalah ketika motong keramik, motong batu gitu. Itu biasanya memekakkan telinga. Dan biasanya juga jangankan ke kamar sebelah, ke tetangga-tetangga juga bakalan berisik. Namun pertanyaannya adalah apakah suara yang diterima nanti oleh wireless mic ini apakah bakalan cukup stand out? Apakah suara di sekeliling ambience di sekeliling rumah saya juga apakah bakalan mengganggu informasi yang saya sampaikan kepada Anda? Nanti kita bakalan dengerin sepanjang video ini. Dan mikrofon yang bakalan kita bahas kali ini dipasarkan oleh Rode dengan tagline marketing adalah untuk konten kreator. Jadi kalau Anda konten kreator, mungkin video ini untuk Anda. Dan inilah Rode Wireless Me. Oh ya, nama saya Rika Dias. Apa kabar? Dalam satu dekade terakhir, market untuk konten kreator diramaikan oleh cukup banyak pemain baru di segmen wireless microphone. Dan meskipun cukup banyak gimmick marketing yang melekat ke produk-produk baru tersebut, seperti contohnya harga yang ekstrim banget, sangat murah, 200-300 ribuan, lalu juga special effect seperti ada efek echo, noise cancelling, dynamic compression, dan lain sebagainya. Namun sayangnya banyak dari produk-produk tersebut tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi. Dan masalah-masalah yang timbul seperti contohnya adalah misalkan interferensi sinyal, lalu juga latensi yang cukup jelas terdengar, kualitas audio yang menurun seiring penggunaan, dan juga kualitas baterai yang bahkan hanya bertahan sekitar 2-3 bulan setelah waktu pembelian. Namun jika kita berbicara tentang Rode, maka rekan-rekan boleh memiliki bar ekspektasi yang cukup tinggi, mengingat label premium yang melekat pada brand ini. Saya sendiri pengguna Rode sudah 14 tahun lamanya. Dan contohnya ini adalah video mic dari Rode yang sudah saya beli 14 tahun yang lalu dan tetap menjadi mikrofon favorit saya. Kualitas audionya, karakter suaranya tetap menjadi mikrofon favorit saya dan teman-teman pasti pernah lihat di channel ini sebelumnya. Dan setahu saya dari 14 brand premium yang saya tahu hanya 3 yang memiliki official store di online shop di Indonesia, yaitu adalah Rode, lalu Shure, dan Sennheiser. Kenapa saya bahas official store? Karena memang Rode ini adalah salah satu brand yang paling banyak dipalsukan di pasaran. Jadi teman-teman berhati-hati banget dan pastikan beli dari official store. Setelah dapat barangnya, lalu barcode-nya, serial number-nya, segera dicek di website resminya. Terakhir kali saya cek di official store online marketplace, harga dari Rode Wireless Me ini berada pada harga 2 juta rupiah. Di mana Anda akan mendapatkan set transmitter dan receiver beserta seluruh kelengkapannya. Pada box pembelian, pertama rekan-rekan akan menjumpai nomor seri dan barcode untuk melakukan pengecekan pada website resmi Rode, dan ini penting banget untuk Anda lakukan sebelum Anda benar-benar membuka seal box-nya, supaya cepat ketahuan keaslian dari produk yang Anda beli. Di dalamnya, Anda akan menemukan satu set transmitter dan receiver. Pada sisi bagian atas unit transmitternya, rekan-rekan bisa menemukan lubang yang bertugas untuk menerima suara kita, beserta 2 buah lampu indikator. Terdapat juga sebuah lubang 3,5 mm input, di mana ini artinya rekan-rekan juga bisa memasangkan transmitter ini ke sumber audio lain, semisal lavalier mic, shotgun mic, dan sumber audio lain. Pada sisi kiri, Anda akan menemukan logo brand Wireless Me, dan pada bagian bawah terdapat sebuah tombol on-off untuk unit transmitter ini. Sedangkan pada bagian samping kanan terdapat sebuah lubang USB Type-C untuk charging, smartphone connection, dan juga firmware update. Pada bagian belakang terdapat klip penanda transmitter dengan bentuk klip jepit untuk kemudahan pemasangan pada pakaian Anda. Sedangkan untuk unit receiver-nya, Anda juga bisa menemukan sebuah lubang penerima suara di dekat 2 buah lampu indikator, di mana ini berguna sekali jika video yang Anda buat juga memuat interaksi suara dari pemegang kamera. Contohnya untuk semisal video interview. Pada sisi belakang mic terdapat klip dengan penanda receiver dengan ukuran yang pas untuk cold shoe kamera. Pada bagian bawah terdapat tombol on-off untuk unit receiver-nya. Dan pada bagian samping kanan terdapat sebuah lubang 3,5 mm analog output
dan USB Type-C yang berfungsi tidak hanya sebagai charging input dan firmware update, namun juga sebagai digital output untuk mikrofon ini jika kamera atau smartphone Anda tidak memiliki lubang 3,5 mm. Pada box pembelian ini, Anda juga akan menemukan sebuah pouch penyimpanan. Lalu juga sebuah box yang berisi beberapa kabel konektor seperti Lightning cable untuk iPhone, lalu USB Type-C ke USB Type-C, lalu 3,5 mm TRRS untuk smartphone, tablet, dan beberapa tipe laptop, dan yang terakhir adalah kabel 3,5 mm TRS standar untuk kamera digital dan berbagai gadget lain. Anda juga akan menemukan dua buah windshield yang bisa digunakan jika Anda melakukan perekaman di area yang kebetulan memiliki angin yang cukup kencang. Pada dasarnya, Rode Wireless Me ini from out of the box sudah siap Anda gunakan. Anda tinggal plug in aja ke smartphone Anda atau ke kamera Anda. Namun jika teman-teman ingin mengeksplor kemampuan dari Rode Wireless Me ini, fitur-fitur juga dalam Rode Wireless Me ini, maka rekan-rekan perlu menginstal Rode Central Mobile pada smartphone Anda. Sistem operasinya sangat amat mudah dan aplikasi Rode Central Mobile ini akan otomatis menyala begitu Anda menghubungkan wireless mic Anda dengan USB Type-C atau Lightning cable. Interface aplikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu bagian atas untuk kontrol receiver atau penerima, dan bagian bawah untuk transmitter atau mic yang Anda jepit di pakaian Anda. Pada interface bagian atas, Anda bisa memilih untuk menyalakan atau mematikan mic pada bagian receiver. Semisal, Anda hanya membutuhkan hanya satu buah input suara saja dan tidak membutuhkan ada suara masuk dari unit receivernya. Sehingga bagian mic yang Anda lihat di sini bisa Anda matikan atau hidupkan. Pada kontrol berikutnya, Anda bisa memilih apakah hasil output dari audionya terpisah antara kedua mic dari transmitter dan receivernya menjadi line terpisah atau menjadi satu output sinyal. Dan pada kontrol berikutnya Anda bisa menentukan kecerahan untuk lampu LED indikator dari masing-masing unit. Sedangkan pada kontrol berikutnya, yang juga sama dengan pengaturan pada sisi receiver, adalah 3 buah mode gain, yaitu manual, lalu auto, dan dynamic. Di mana nanti saya akan jelaskan mengenai keunggulan fitur-fitur ini ya. Pada kontrol berikutnya adalah gain control jika Anda memutuskan untuk mengatur seberapa besar input level yang diterima oleh unit mikrofonnya. Dan jika kita membicarakan tentang control gain, maka saya sangat senang ketika Rode memberikan gain assist, bukan volume assist. Emang bedanya apa sih antara gain dan volume? Wah, ini keringetan. Karena kalau bahas ini, kalau sangat saya sederhanakan, pasti teman-teman audiophile dan teman-teman sound engineer bakal marah-marah. Tapi ini penjelasan sederhananya supaya rekan-rekan yang awam tahu. Gain itu mengontrol seberapa banyak modulasi yang masuk, frekuensi yang akan diolah sebelum suara tersebut benar-benar diproses. Sedangkan volume mengeluarkan jumlah output berdasarkan suara yang sudah diterima, sudah diproses. Sehingga perbedaannya adalah gain mengontrol ketika suara tersebut belum diproses, ketika mereka masuk, sedangkan volume mengeluarkan suara, mengontrol seberapa banyak sinyal yang dikirimkan supaya kita dengarkan menjadi sebuah rekaman audio setelah suara tersebut diterima. Nah, kenapa saya lebih prefer gain control daripada volume control? Karena kalau kita bicara gain, maka suara yang dari awal misalkan terlalu keras, kita bisa kontrol untuk kita kecilkan. Misalkan suaranya juga terlalu pelan, maka kita bisa naikin kontrol gain-nya supaya dynamic range-nya juga mampu diproses oleh unit mikrofon kita. Berbeda kalau volume, maka kalau dari awal suara Anda sudah pecah, maka Anda cuma mengontrol seberapa keras atau pelannya suara tersebut Anda dengar. Anda tidak lagi bisa mengontrol apakah kalau dia sudah pecah dari awal, maka dia bakalan pecah aja. Ketika suaranya yang Anda terima cukup pelan, cukup lirih misalkan, ketika Anda naikkan volumenya, maka Anda akan mengangkat noise floor. Sehingga suara Anda akan terdengar yang pelan memang jadi keras, tapi noise-nya juga akan cukup terdengar di hasil suara perekaman Anda. Nah, jika kita membicarakan tentang gain assist yang ada di Rode Wireless Me ini, maka kita membicarakan spesies yang jauh berbeda dengan
auto gain atau auto volume yang ada di kamera Anda, di recorder Anda, ataupun di mikrofon Anda. Bahkan untuk rekan-rekan audiophile atau sound engineer sekalipun, saya bisa bilang bahwa di tahun 2024 ini sistem gain assist yang ada di Rode Wireless Me ini adalah yang terbaik. Dan berikut adalah test case penggunaan dari Rode Wireless ME jika digunakan dalam lingkungan dengan suara ambience yang cukup kencang ya. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana kemampuan dari Wireless ME ini untuk mensuppress suara ambience dan mampu menonjolkan suara saya, di mana proximity-nya tentu lebih dekat ya dengan mikrofonnya. Kalau di telinga saya sendiri, suara saya sedikit kalah dengan suara musik di pasar tradisional semacam ini. Jadi pasar malam tradisional semacam ini, jadi di telinga saya lebih kencang musiknya. Cuma nggak tahu nih hasilnya gimana. Seharusnya bisa tertangkap dengan baik ya, karena saya melihat graf di DJI Osmo Action saya untuk mikrofonnya termodulasi dengan cukup baik. Dan berikut adalah contoh suara Rode Wireless Me ketika kita gunakan dalam kabin mobil yang sedang berjalan. Tentunya kualitas audio untuk mobil Anda mungkin berbeda-beda ya, karena tiap akustik mobil juga semakin bagus semakin kedap, sehingga kualitas audio Anda mungkin akan lebih baik meredam suara dari ambience sekitar, suara dari kebisingan lalu lintas di luar. Jadi berikut adalah contoh suara dari Rode Wireless Me di dalam kabin yang tertutup ketika kita gunakan di dalam mobil. Tapi tentu saja contoh ini tidak bisa Anda jadikan standar ya, karena memang tingkat kekedapan setiap mobil berbeda-beda. Sekedar contoh saja. Nah, setelah ini akan saya buka semacam ini supaya suara ambience juga masuk. Nah, rekan-rekan bisa dengarkan sendiri. Suara di sekeliling saya cukup keras karena traffic juga cukup sibuk karena ini pagi hari jam sibuk ya. Saya habis antar anak-anak sekolah. Nah, juga mungkin angin masuk, saya lupa pasang wind muff-nya tadi. Kira-kira bisa mendengarkan apakah suara saya, artikulasi saya masih termodulasi dengan cukup baik, masih cukup terdengar dengan baik setiap kata-kata saya jika dibandingkan dengan suara ambience di sekeliling saya, di mana sekarang saya berada di lalu lintas yang cukup padat. Gimana? Apakah cukup jelas terdengar? Yang jelas pastinya dalam keadaan kabin tertutup. Nah, semacam ini tentunya suara saya akan lebih stand out daripada kabin yang terbuka seperti tadi. Oke, dan berikutnya adalah contoh suara dari Rode Wireless Me ini dengan jarak sekitar 10 meter. Saya akan mundur lagi untuk tes jarak ini. Kita lihat seberapa jauh. Dan ini saya sudah sampai di titik sekitar 20 meter. Saya sudah sampai di 20 meter. Seharusnya masih jelas ya. Ini di 30 meter. Dan juga untuk sekedar informasi bahwa di daerah ini itu sebenarnya ini 40 meter. Sebenarnya cukup banyak interference dari sinyal Wi-Fi karena Rode Wireless Me ini juga menggunakan Wi-Fi 2,4 GHz. Ini di 50 meter. Saya akan mundur lagi untuk mengestimasi kira-kira 60 meter itu seperti apa. Nah, ini 60 meter. Dan saya juga mungkin bertanya-tanya kira-kira konten apa yang Anda buat kalau Anda bisa mencapai 100 meter seperti yang diklaim oleh Rode. Ini sekitar 80 meter. Nah, 100 meter mungkin segini kali ya. Nah, kira-kira segini. Ini mungkin sekitar 100 meter. Dan saya yakin Anda tidak bisa melihat. Nah, mungkin jarak 100 meter ini berguna bagi Anda yang inputnya mungkin bekerja di wedding gitu ya. Jadi inputnya Anda masukkan ke dalam mixer, atau Anda meliput musik misalkan, inputnya Anda masukkan ke dalam mixer sound, lalu terhubung dengan kamera, terhubung dengan recorder yang nanti bisa disinkronis lewat editor video. Dan sampai juga kita pada kesimpulannya. Menurut saya yang pertama adalah harga yang kita bayarkan menurut saya senilai dengan trust atau kepercayaan yang kita tempelkan pada brand Rode.
terutama dari sisi durabilitas. Mengingat tentu kita tidak ingin perlengkapan kita menjadi rusak atau tidak berfungsi maksimal pada saat penting di mana kita membutuhkannya. Dan kesimpulan yang kedua, menurut saya adalah fitur Gain Assist pada Rode Wireless Me ini sangat-sangat mempercepat proses pengambilan gambar Anda. Sehingga nggak perlu lagi ribet-ribet setting seberapa gain yang pas untuk perekaman video Anda pada saat-saat di mana Anda membutuhkan pengambilan gambar secara cepat. Dan kesimpulan yang ketiga adalah dengan adanya lubang jack input 3,5 mili pada unit transmitternya, maka tentu pilihan dari mikrofon Anda akan menjadi semakin meluas. Anda tinggal menyambungkan lavalier mic, atau mungkin Anda ingin menyambungkan boom mic tapi tanpa kabel yang mungkin beribet. Mungkin Anda sedang merekam sebuah konser musik, maka Anda bisa dapat clean audio dari unit mixernya. Mungkin Anda pekerja wedding juga, Anda ingin menangkap suasana ketika MC, ketika pengantin memegang mikrofon dengan clean audio output, maka Anda tinggal menyambungkan transmitter dari Rode Wireless Me ini langsung ke mixernya semisal. Maka menurut saya ini menjadi ekspansi yang luar biasa dari hanya sekedar transmitter menjadi unit wireless yang membantu pekerjaan kita. Dan yang keempat adalah dengan adanya mikrofon pada unit receivernya, maka mungkin ini akan sangat berguna bagi rekan-rekan yang kontennya sangat niche sekali. Misalkan teman-teman yang kontennya membutuhkan narasi dua arah antara videographer pemegang kamera dengan orang yang berada di dalam frame kameranya. Atau mungkin juga teman-teman yang profesinya sebagai wartawan ketika membuat video interview. Menurut saya adanya sentuhan mikrofon pada unit receivernya oke banget. Dan sekian video kali ini. Semoga cukup informatif, semoga cukup membantu bagi rekan-rekan yang mungkin sekarang sedang mencari-cari wireless mic sebagai bagian dari proses kreatifnya. Sampai ketemu pada video-video berikutnya tentang travel, tentang fotografi, dan tentang kamera gears. Stay healthy, stay happy. Bye!